Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, ketua kelas. Yang wakilnya Azril. Halo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Saya absen terlebih dahulu ya. Amelia, Andi, Aurel, Askip ya, Azril, Bagus, Devi, Karna, Askip. Ada surat izinnya? Hasina, Kayla, Kevin, Marcel, Monica, Muhammad, Nadia, Nur, Hayati, Ferdiansyah, Zahra. Sudah masuk semua ya? Hanya 2 orang yang pas skip ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai teks observasi baru mengetahui ciri-cirinya. Hari ini kita ada pembelajaran teks observasinya mengevaluasi ya. Jadi tujuan pengajarnya itu adalah mengevaluasi informasi yang tidak akurat, kemudian membaca laporan hasil observasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan untuk teks observasi ya di kelas DKP 3. Sebelum kita masuk membuat teks observasi, kita harus mengetahui dulu apa pengertian teks laporan observasi itu. Dulu waktu SMP kalian pernah belajar kan teks observasi? Nah, kalau ini kita lebih spesifik menganalisis nanti teks observasi setelah membuat. Sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari teks laporan hasil observasi atau apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran. Satu orang boleh silakan di kanan. Bacakan ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan observasi terhadap objek secara detail. Jadi mengobservasi objek secara detail. Apa saja objek yang bisa kita amati? Yang pertama, boleh silakan bacakan temannya. Objek yang bisa kita amati. Silakan. Yang pertama hewan. Kemudian tumbuhan, tempat, kegiatan serta objek lainnya. Nah, di kelas ini pun kita bisa mengobservasi. Apa yang bisa kita observasi di kelas ini? Misalnya benda. Contohnya apa? Meja, kursi, papan tulis. Nah, itu bentuk dalam objek ya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah mengetahui tentang objek, kita harus tahu dulu bagaimana apa saja ciri-ciri teks hasil observasi. Boleh silakan tunjuk tangan. Bisa bacakan? Ya, silakan. Bersifat objektif, global, universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah sedikit kebenarannya. Nah,
Di sini sudah jelas ciri-ciri teks hasil observasi bersifat objektif. Jadi kita mengobservasi benda mati ya, misalnya objeknya tadi apa? Contohnya tadi hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat, kegiatan, dan objek-objek. Nah, jadi kita bisa mengobservasi bersifat objektif. Kemudian objeknya akan dibicarakan dengan tunggal. Tunggal tadi contoh hewan atau tumbuhan nih, misalnya itu tumbuhan apa? Tumbuhan belimbing kita observasi misalnya ya. Nah, itu adalah namanya objek. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna apa sih yang bisa kita lihat dari objek tumbuhan belimbing itu yang kita bisa lihat. Misalnya daunnya bisa sebagai obat, misalnya ya. Kemudian buahnya bisa sebagai antioksidan, misalnya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta. Jadi kita mengobservasi itu sesuai dengan fakta. Kita kan melihat objek. Objek itu dia apa? Buah belimbing. Nah, jadi itu misalnya buah belimbing itu sebagai objek yang sudut. Untuk itu buah belimbing kita amati apa yang bisa kita amati dan manfaat dari buah belimbing itu. Contoh, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Jadi ketika kalian mengobservasi itu harus benar-benar penelitian yang baru, bukan yang tahun kemarin. Jadi hari itu kamu meneliti, nah itulah yang kamu buat jadi teks observasi. Kemudian fungsi teks LHO. Yang pertama, ketika kalian membuat teks observasi melalui penelitian, kalian harus bertanggung jawab. Fakta atau opini. Jadi harus benar-benar fakta, bukan opini. Kemudian sarana untuk pendokumentasian. Kalian kan lihat nih objek. Objek itu harus kalian foto. Namanya dokumentasi. Sebagai sumber informasi terpercaya. Maksudnya apa? Supaya fakta, bukan opini. Nah, kalau ketika kalian membuat teks observasi, itu yang pertama harus ada pernyataan umum. Mengandung keterangan umum mengenai subjek. Deskripsinya mengandung rincian hal yang dilaporkan. Apa sih yang kamu laporkan dari pohon belimbing itu? Daunnya bisa sebagai obat, buahnya sebagai apa? Jadi ada manfaat yang kalian teliti dari objek yang kamu teliti itu. Baru deskripsi. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari pohon belimbing itu apa? Pasti kamu tahu kan? Bisa di searching di Google saat kamu melakukan penelitian. Kemudian contoh deskripsi bagian. Saya ambil contoh mengenai wayang kulit. Contoh deskripsi bagian pernyataan di awal itu bisa kita lihat misalnya setelah pembukaan ada di paragraf kedua. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Nah, apa yang dijadikan penelitian wayang? Itu apa tadi wayang kulit? Objek, ya, objek. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau. Jadi objek wayang itu kita lihat dari bahan apa wayang itu? Terbuat dari kulit kerbau. Kemudian wayang mempunyai tanduk. Nah, memakai tanduk apa? Tanduk kerbau. Jadi wayang itu kamu teliti. Nanti setelah saya menjelaskan contoh deskripsi bagian, kalian akan mengamati satu objek. Objek itu kalian amati harus ada bagian, contoh deskripsi bagian, kemudian lanjut lagi deskripsi manfaat. Setiap objek pasti ada manfaat. Paling banyak di tumbuhan, ya. Contoh tadi, kalau tadi bagian awal, sekarang deskripsi manfaat. Apa sih manfaat dari wayang? Pernah lihat wayang? Pernah lihat wayang di TV? Nah, apa manfaatnya? Untuk menghibur sebagai media hiburan dan pendidikan. Karena wayang ini adalah pertunjukan tradisional.
pertunjukan kuda lumping misalnya. Itu adalah pertunjukan tradisional. Lanjut, kita belajar mengenai unsur kebahasaan teks LHO. Ketika kalian meneliti objek, contoh tadi wayang adalah contoh frasa nominal, yaitu wayang nominal, wayang kulit frasa nominal, wayang frasa nominal, seni pertunjukan frasa nominal. Maksud dari frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas kata benda. Kalau frasa verbal apa maksudnya? Membentukkan terdapat komponen kata kerja. Nah, di sini unsur kebahasaan teks LHO-nya adalah proses pemingguan. Jadi ketika ada teks tentang wayang tadi, itu ada kata dasarnya. Yang pertama bentuk, takut, belajar, tegar, kerja. Kata mingguannya ditambah dengan dengan an, ya. Jadi setiap kata itu ada kata imbuhan ditambah di awal dan di akhir. Kemudian kalau pembentukan bisa lagi kita ubah dengan kata berimbuhan lain dengan membentuk. Dan apa kata imbuhannya? Yang pertama di a, dengan an. Kalau yang ini Di sini kata dasarnya takut. Apa yang kita tambahin kata imbuhannya? Kalau di sini dengan a. Jadi ingat ketika kata berimbuhan itu ditambah dengan awalan dan a. Contoh lagi belajar. Dengan a. Kemudian dengan b. Lagi kalau tadi kita mengenai kata dasar dan kata imbuhan pada setiap objek yang kalian teliti di teks observasi, kalian juga mengetahui unsur kebahasaan teks LHO, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang pertama, kalimat definisi wayang. Wayang itu adalah seni pertunjukan. Kalimat deskripsinya wayang terbuat dari kulit kerbau. Ini adalah kalimat definisi, pengertian dari wayang. Kalimat deskripsi pembuatan wayang. Jadi kalian ketika membuat observasi, kalian sudah tahu apa kalimat definisi dan kalimat deskripsi dari objek tersebut, ya. Nah, yang terakhir adalah kalimat simplex, kalimat yang hanya memiliki satu predikat dalam memainkan wayang. S adalah subjek, B adalah predikasi, objeknya apa? Wayang. Kemudian Pak Joko itu adalah subjek, melihat adalah pertunjukan wayang adalah objek. Nah, tadi kita sudah masuk kegiatan kita teks wayang. Kemudian saya sudah menjelaskan juga deskripsi bagian, kemudian manfaat, kemudian bagaimana menentukan frasa nominal dan frasa verbal, dan bagaimana cara memberikan imbuhan. Yang terakhir kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya. Setelah ini kalian buat kelompoknya nanti tentukan objek yang akan kalian observasi, ya, yang kalian akan observasi. Setelah kalian meneliti satu objek yang akan kalian observasi, nanti kita maju ke depan dipresentasikan atau kita buat kelompok silang. Jadi kalian buat objek observasi tersebut dibuat di karton. Setelah dibuat di karton, nanti kita tempelkan di dinding. Kalian diskusi silang.
Jadi semua yang ada di kelompok bisa bertanya dengan kelompok lain dengan cara berjalan, ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai teks observasi sampai sini? Sepertinya ngantuk semua ya. Kalau ngantuk semua kita ice breaking boleh ya. Kalau biasanya awal kita ke pertengahan aja karena saya lihat pembelajaran teks observasi memang banyak meneliti dan memakan waktu untuk membuat satu pernyataan. Kita ice breaking saja dulu. Boleh berdiri semuanya. Silakan berdiri lurus seperti pundak kereta. Lurus, boleh di sini. Lurus saja, lurus. Ya, barisan. Boleh panjang di sini juga. Di sini boleh. Panjang nggak panjang? Kalau nggak di sini. Di sini juga. Ini kurang nih. Ini kurang. Ayo. Semua tangannya di bahu temannya. Kalau saya bilang maju, berarti mundur. Ya, kalau saya bilang maju, kalian maju sekali. Kalau saya bilang mundur 2 kali, berarti maju sekali. Ngerti nggak? Tapi kalau saya bilang maju, berarti Oke. Maju. Harus kompak. Maju. Mundur. Kita ulangi lagi yang ini adalah teks kekompakan. Ketika kalian observasi, disinilah kelihatan mana yang bekerja meneliti, mana yang hanya cuma numpang nama ya. Nah, di sini kita tes kekompakannya dulu. Lewat ice breaking. Maju. Jadi yang ini Pak. Ibu dia ada. Abi namanya tuh, sampai jadi kurang. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Satu kali lagi. Maju. Oke, sampai sini ya. Itu hanya sebagai penyemangat kalian ketika kita belajar sudah mulai masuk ya. Pembelajaran selanjutnya kita sudah harus siap membuat, bukan siap membuat ya, sudah siap teks observasi yang kalian teliti. Ingat, objeknya harus hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat, kegiatan, serta objek lainnya. Bisa kalian pilih ya, yang mana yang kalian mau buat. Dan harus ada dokumentasi sebagai sumber informasi terpercaya. Saya mau lihat dulu satu orang yang bisa menjabarkan ciri-ciri teks hasil observasi. Boleh tunjuk ke kanan? Saya panggil aja kalau Putri Maharani. Ciri-ciri teks hasil observasi. Bersifat objektif, global, universal. Objek yang akan dibacakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi yang terakhir. Ketika kalian membuat teks observasi harus tahu dulu ciri dan sifat objektif. Objek yang akan dibicarakan itu tunggal. Contoh tadi pohon bering. Kemudian secara lengkap harus tahu
penting. Ingat, buat satu kelompok 4 orang tentang teks observasi mengamati objek tunggal. Oke, sampai sini dulu ya. Pertemuan selanjutnya kita sudah mulai diskusi silang. Saya masuk mejanya sudah bentuk liter U, bentuk U ke depan ya. Dan semua yang kalian buat penelitian observasinya sudah ditempel ke dinding. Nanti setiap kelompok itu harus ada perwakilan yang berdiri di karton yang sudah kalian tempel, dan yang kelompok lain yang duduk akan berjalan bertanya pada kelompok yang berdiri.